berikan konsentrasi untuk menerima firman Tuhan ini ya. Percaya bahwa ketika kita nanti sudah menerima firman Tuhan ini, percaya, yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang kita terima ya, ada sesuatu hal yang terobosan-terobosan yang kita terima khususnya di dalam tema yang akan dibahas. Dan langsung saja serahkan kepada hambanya, Ibu Febe, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Saudara Baren. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat Koordinator ACC, Saudara Erik, Hani, seluruh pengurus, juga pendoa syafaat. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan, buat kepercayaan, merupakan satu kehormatan, kepercayaan buat saya kalau saat ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Semuanya masih antusias? Antusias? Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tema yang dipercayakan kepada saya untuk kita sama-sama terima menjadi berkat pada malam hari ini luar biasa, Saudara. Emotionally healthy family, Saudara ya. Coba tolong Hani bisa bantu saya ya sekarang. Bisa ditayangkan. Temanya dulu ya nih, yang ke-1. Iya, ya. Ini luar biasa buat saya ketika saya menerima tema ini untuk membahas ini, Saudara. Hari-hari sebelumnya ada banyak proses di dalam hidup saya tentang emosi gitu ya, tentang emosi. Bagaimana saya boleh mengalami banyak hal dan saya di sini paham gitu ya. Tuhan itu sebelum saya menyampaikan kepada saudara itu banyak tempaan di dalam, khususnya di dalam pribadi saya. Bagaimana saya bisa mengendalikan, menguasai yang namanya sebuah emosi. Khususnya di sini emosi berperan penting ya. Di sini keluarga yang sehat secara emosional. Ya, Tuhan menginginkan sebuah keluarga yang sehat secara emosional ya. Keluarga yang sehat secara emosional itu merupakan satu keluarga dambaan gitu ya, merupakan satu keluarga idaman dan menjadi satu tujuan ya, menjadi satu tujuan. Kenapa? Karena emosi itu Tuhan yang ciptakan ya, emosi itu Tuhan yang ciptakan dan kita harus menjadi menjadi keluarga yang sehat secara emosi ya, secara emosi. Sebab itu saya melihat, dan ini juga ayat yang diberikan oleh Saudara Erik ya. Nah, Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-14. Saudara, kita baca ya sama-sama ya. Saya baca, saudara juga baca di rumah, bersuara ya. Ayat ini sangat memberkati. Saya percaya Tuhan pakai koordinator saudara, saudara Erik, saudara Hani dan semua pengurus hingga ayat ini boleh menjadi berkat buat keluarga kita masing-masing ya. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkau pujianku, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang ditulis oleh Yeremia. Ya, Yeremia menuliskan ayat ini ketika ada dalam satu tekanan. Bagaimana dia menghadapi tantangan, menghadapi umat, menghadapi nabi-nabi palsu saat itu. Dan dia dihadapkan dengan satu sebuah aniaya, sebuah tantangan, sebuah katakanlah hinaan juga datang, cercaan datang itu kepada Yeremia. Dan saat itu Yeremia itu sangat tertekan dan pastinya Yeremia juga manusia. Dia
dia bisa pasti marah, dia bisa marah. Tetapi kalau saya baca di sini ya, hingga Yeremia menuliskan ayat ini, apa yang dialami apa yang dialami oleh Yeremia. Ketika Yeremia mengalami tekanan seperti itu, Yeremia bisa marah kepada umat, kepada nabi-nabi palsu. Yeremia bisa mengutukinya, atau Yeremia juga bisa marah kepada Tuhan dan meninggalkan pelayanannya, bisa meninggalkan. Tetapi Yeremia tidak melakukan kedua-duanya itu. Yeremia lalu dia mengambil satu tindakan, dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Ya, dia merasa bahwa dia harus sembuh. Ya, orang yang memiliki satu emosi itu ya saudara, karena emosi itu kan sangat berkaitan dengan karakter, kepribadian gitu, mood gitu ya. Dan itu dan ini orang yang dikuasai oleh emosional itu dialami oleh Yeremia. Ya, dialami oleh Yeremia, dan Yeremia malah mengandalkan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kebucianku. Saudara di sini lihat, saya melihat diberkati oleh ayat ini karena Yeremia mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan emosinya. Saudara, sebentar kita akan lihat sebuah klip ya. Saudara perhatikan klip ini, saudara, video klip ini. Ini video klip ini saudara merupakan satu emosi gitu ya, emosi yang dialami. Saudara perhatikan saja ya. Saudara perhatikan klip ini. Silakan Ani tolong dibuka bisa klipnya. Yuk. Share. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. It's the time for play. It's the whole year and the sun is red like the pumpkin head. It's shining so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball, just for a song. So get up and roll it along. It's sweet, rainy world, make the sweethearts. Take a walk with your favorite girl. What a spring in May. In winter it's a marshmallow. Oh, in winter it's a marshmallow.
I just lost control. Ya, makasih Hani. Si Tuhan, saudara lihat di sini ada sesuatu pesan ya yang tadi kalau saya lihat itu di situ ditulis saudara. Apa saudara? War is no apa? The answer. The answer. Iya. War is no the answer. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Ini perempuan ya, kadang-kadang kita mungkin anggap perempuan itu ternyata perempuan itu kalau ketika emosi itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa gitu. Hal ini tidak akan terjadi kan ya ketika apa? Ketika dia hanya diminta satu aja bilang sorry gitu ketika mobilnya ngejeduk gitu. Tadi saya katakan bahwa emosi itu sangat berkaitan dengan apa? Dengan sebuah karakter ya, dengan kepribadian, mood seseorang atau motivasi seseorang, saudara. Jadi di sini satu kunci yang sangat penting, saudara ya, kunci yang sangat penting bagaimana saya kaitkan di sini karena di dalam keluarga itu ada seorang ibu ya, jadi kita harus perhatikan dalam hal emosi kita juga, saudara, karena pentingnya kita membangun keluarga yang sehat dan secara emosi itu bagaimana saya menuliskan, tolong next Handi selanjutnya. Kita cukup dengan kata saya maaf, saya minta maaf. Iya. Nah ini sangat penting ya, merupakan sebuah kunci ya, penting untuk membangun keluarga yang sehat secara emosional ya. Saya minta maaf ya. Lalu kalimat yang kedua itu yang harus kita miliki, khususnya pasangan kita sebagai suami istri, saya memaafkan. Saya memaafkan. Saudara, ini kata kunci ya, kata kunci yang ajaib gitu ya. Bagaimana kita keluarga kita menjadi emosi kita bisa terkendali gitu ya. Ketika kita dengan rendah hati kita mungkin katakan saya minta maaf, dan pasangan kita pastinya akan bilang saya memaafkan kamu. Itu akan jauh lebih aman. Tidak akan terjadi satu peperangan yang tadi katakan, tidak akan terjadi perang gitu ya. Perang itu bukan jawaban gitu untuk menyelesaikan masalah gitu, artinya begitu, saudara. Itu tidak akan terjadi perang mulut, tidak akan terjadi keributan gitu ya, ketika kita masing-masing bisa mengontrol atau menguasai yang namanya emosi ya. Jadi emosi itu kita ini harus bisa menguasai emosi kita, saudara. Ketika suasana mungkin ya udah mulai saling menyalahkan seperti itu ya, atau mungkin ada satu keributan kecil, kita belajar, saudara, siapa yang bisa lebih dulu gitu. Saya minta maaf, saudara. Pasti ketika pasangan kita minta maaf dan mungkin pasangannya akan jawab saya akan memaafkan. Jadi saling memaafkan ini kunci yang penting ya, yang penting di dalam setiap kehidupan kita apabila kita ingin membangun sebuah keluarga yang sehat secara emosional, saudara. Selanjutnya kita lihat, saudara, slide selanjutnya ya, saudara. Emosi itu adalah sebuah respon dari peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Bagaimana kita meresponi sebuah peristiwa, saudara, sebuah kejadian, itu bagaimana kita meresponinya, saudara. Dan itu nanti yang akan terjadi itu emosi kita gitu. Lewat emosi kita itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Dan emosi itu ada dua, saudara. Emosi itu terbagi dua, saudara. Di antaranya itu ada emosi positif. Di sini lihat emosi positif itu apa aja, saudara. Ada cinta, ada sayang, ada bahagia, ada senang, ada damai, ada kagum. Nah, ini emosi positif, saudara. Kalau ada yang positif, biasanya ada yang negatif, saudara ya. Kita lihat emosi negatif apa aja. Ada sedih, takut,
marah, kecewa, jengkel, khawatir, curiga, benci, iri, dan ada banyak, saudara pasti tahu jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini saudara, ini emosi. Saya tadi katakan emosi itu Tuhan yang ciptakan, tetapi bagaimana saudara, bagaimana kita bisa menguasainya. Jadi kita jangan dikuasai dengan emosi. Kita bisa, tetapi kuasailah emosi gitu. Kita harus bisa menguasai yang namanya emosi. Saudara lihat di bawah ada tulisan jenis emosi apa yang paling mendominasi Anda. Yang mana yang sering mendominasi kita? Emosi positif atau emosi negatif? Saudara, iya. Itu saudara yang jawab, ya saudara. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, tubuh kita ini ibarat kendaraan ya, kalau diibaratkan kendaraan, dan emosi dalam jiwa itu adalah setirnya, saudara. Selanjutnya nih. Nah, seperti ini saudara. Apapun kendaraannya, mungkin ya, besar, kecil, saudara, murah, mahal, mewah, atau biasa, semuanya itu dikendalikan oleh sebuah setir namanya. Ya, setir yang menguasai itu kendaraan itu, saudara. Dan demikian pun juga hidup kita itu dikuasai oleh yang namanya emosi, saudara ya. Emosi tadi, emosi mana yang kita yang mau kita pilih, saudara. Saya melihat saudara di dalam Alkitab, saudara ya, di dalam firman Tuhan, saya akan ambil sebuah cerita yang mungkin cerita ini saudara sudah pernah mendengar atau membaca. Ini cerita tentang seorang Abigail, saudara. Saudara tahu ya, Abigail ini terkenal di Alkitab menuliskan bahwa Abigail ini seorang wanita cantik yang bijaksana, saudara. Saudara, kisahnya begini. Dia, Abigail ini memiliki suami, saudara. Suaminya itu namanya Nabal, saudara. Suaminya itu namanya Nabal, dan Nabal itu orangnya itu kasar, katakan ya. Firman Tuhan katakan Nabal itu orangnya kasar, orangnya jahat, ya saudara tahu ya mungkin ya. Orangnya kasar, orangnya jahat itu suaminya, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, nanti kalau saudara ada kesempatan, saudara baca ya kisah ini, saudara. Nabal ini seorang konglomerat gitu ya, seorang pengusaha, seorang kaya raya. Dia memiliki perusahaan di Karmel, katakan, dan dia memiliki ribuan kambing, ribuan domba. Banyak sekali hartanya yang dimiliki oleh Nabal, saudara, dan dia banyak pegawainya. Dia memiliki seorang istri yang cantik, tetapi karakter pribadinya dari Nabal ini sangat dikatakan sangat bebal. Ya, dia bebal, dia jahat, dia kasar, saudara, seperti itu. Perlakuannya itu seperti orang dursila gitu, seperti itu. Tidak tahu budi, saudara. Dia memiliki satu perusahaan, keluarga, lahan-lahannya, kambing dombanya itu aman, terjaga, karena ada orang-orang atau bawahan orang-orang dari Raja Daud yang menjaganya, saudara ya, yang menjaganya, yang menjaga supaya aman semuanya, gitu ya, tidak ada gangguan, saudara. Satu ketika diceritakan ketika Nabal ini sedang mengadakan satu pesta pengguntingan bulu domba gitu ya, pengguntingan bulu domba, karena itu menjadi satu, kalau kita itu mungkin panen gitu ya, pesta panen gitu, seperti itu, karena dia ribuan itu dombanya itu menjadi hartanya, itu panen saat itu. Ketika pengguntingan bulu domba itu merupakan satu pesta besar ya, pesta besar zaman itu. Dan ketika pesta ini berlangsung, saudara, dan ada sebenarnya semuanya itu aman, karena apa?
karena ada orang-orang suruhan Daud yang menjaganya. Dan ketika itu ada orang Daud dalam cerita ini, orang-orang dari Daud itu, dari Raja Daud itu datang kepada seorang Nabal ini. Dia hanya meminta mungkin bagian, atau mungkinnya minta juga mungkin karena sedang pesta, karena mereka ikut di situ, ikut menjaga di dalam keamanannya, dia meminta makanan, tetapi apa yang didapat semua kebaikan daripada orang-orang suruhan Daud itu, malah dia tidak diresponi dengan baik gitu. Nabal yang dikatakan dia orangnya bebal, ya, dia orang yang tidak tahu budi, malah dia marah dia memaki, saudara, marah dia maki-maki, mengusir dan sebagainya, seperti itu yang dilakukannya. Maka orang-orang dari Daud ini dia kembali dia lapor tentunya kepada raja, kepada Daud saat itu, dan saat itu Daud itu marah dan saat itu Daud berencana dia akan mengadakan satu perang, dia akan melawan keluarga Nabal ini dengan pasukannya. Otomatis kalau misalkan pasukan dari Daud ini menyerang, Nabal ini akan habis gitu, dituntas gitu, akan mengalami penumpahan darah dan sebagainya, akan terjadi peperangan yang hebat. Dan seketika itu, ketika didengar oleh bawahannya, oleh bujang daripada Nabal ini, maka bujangnya ini dia segera menghampiri istrinya, yaitu seorang yang bernama Abigail. Nah ini ya, seorang yang bernama Abigail, dia datang, dia ceritakan apa yang akan terjadi gitu dengan suaminya, apa yang akan terjadi dengan suaminya, di mana pasukan daripada Daud itu dia akan menyerangnya, ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti mungkin keluarganya akan ditumpas habis, akan terjadi penumpahan darah, dan sebagainya. Hal seperti itu, maka ada ayat tadi dituliskan, ada ayat yang ke-17a, ya, ayat yang ke-17 tadi di dalam slide-nya. Nah, ada di dalam ayat yang ke-17, saya menulis 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-17a ya, di sini ditulisnya ya. Kita baca saudara ayat ini. Dikatakan di sini, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya lanjutkan satu ayat ini, saudara ya, perhatikan. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila. Ini yang dimasukkan dengan Nabal ya, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Saudara, seorang yang bebal, seorang yang dursila itu nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa nggak bisa dibawa kompromi gitu ya, nggak bisa dibawa damai. Bawaannya tuh emosi aja, emosinya meledak-ledak. Seperti dua ibu yang tadi gitu, seperti itu ya. Jadi tidak berpikir. Tetapi bagaimana yang disampaikan oleh bujangnya itu kepada seorang Abigail? Dia katakan, oleh sebab itu pikirkan dan pertimbangkanlah. Saudara, ayat ini menuliskan pikirkan dan pertimbangkanlah. Ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita menghadapi satu persoalan, ini penting sekali, saudara, bagaimana kita supaya kita menjadi bijak ya untuk mengatasinya. Saudara, pikirkan lalu pertimbangkan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa gitu ya Abigail sampai ditulis dia seorang wanita bijak, saudara? Ya, memang dia parasnya cantik dan terkenal cantik, saudara. Tapi dia itu bijak, saudara. Yang menarik sama saya itu adalah dia bijak. Ketika dia menerima berita, ketika dia membawa kabar, mendengar kabar seperti itu, lalu dia pertimbangkan dan dia mengambil satu keputusan, saudara. Dia membayangkan apa-apa yang harus dia lakukan. Lalu dia segera, kalau saudara selanjutnya ya, lalu dia segera mengambil kue, saudara ya, dikatakan membuat kue, saudara.
berapa ratus gitu ya, banyak. Lalu dia mengambil domba, 5 domba dikatakan, mengambil 5 domba lalu diolahnya, saudara. Terus dia menyiapkan dua buyung anggur, saudara. Lalu dia menyiapkan berti gandum gitu ya, banyak berti gitu, kumpulan gandum gitu, saudara ya, berti gandum dikumpulkan. Lalu dia juga menyiapkan dikatakan kue kismis, saudara ya. Lalu dia dikatakan dia menyediakan juga kue arak. Saudara, kue ara ini enak sekali. Saya pernah makan, terbuat dari buah ara, saudara. Menyiapkan semuanya itu, dalam kisahnya itu ditaikannya ke dalam keledai, saudara. Lalu menyuruh para bujangnya ini membawanya ke seorang Daud. Nah, saudara, ke seorang Daud yang dengan pasukannya yang akan menyerang, saudara. Di dalam perjalanannya, saudara, dia berharap, saudara ya, supaya sesuatu yang baik terjadi, saudara. Dia juga mengalami apa yang menjadi tindakannya itu, dia akan mengalami satu resiko buat dirinya, apa yang akan terjadi. Tetapi dia, kalau saya melihat bagaimana seorang Abigail, dia tidak mementingkan sendiri, saudara. Saya melihat bagaimana ketika dia datang kepada Daud, saudara ya, langsung dia sujud di hadapan Daud. Dia sujud di hadapan Daud, dia minta maaf atas semua kesalahan, atas semua perlakuan yang dilakukan bukan oleh dia, tetapi oleh suaminya. Ya, oleh suaminya dia minta maaf, saudara. Dengan merendahkan diri, dia merendahkan hati, saudara. Dengan kerendahan hati seperti itulah, saudara ya, dengan usaha, dengan upaya, dengan kebijakan, dikatakan dia karena perbuatan yang sangat bijak itu, maka dikatakan dia, Alkitab menuliskan dia seorang wanita bijak, saudara. Maka Daud sangat berkenan kepada Abigail ini, saudara. Daud sangat berkenan kepada Abigail. Daud melihat seorang Abigail yang bijak, saudara. Daud melihat ada satu kerendahan hati gitu yang dari pribadi Abigail. Daud juga lalu tiba-tiba apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dirancangkan dia bersama semua rombongannya, lalu diurungkan semuanya, saudara. Semuanya diurungkan, semuanya dibatalkan. Karena apa? Karena seorang wanita ini, saudara, seorang Abigail yang rendah hati, saya mencatat, saudara ya, seorang Abigail yang bisa membawa damai, saudara, seorang Abigail yang bisa menyelamatkan keluarga. Karena apa? Karena seorang Abigail, maka keluarganya selamat. Karena seorang Abigail yang rendah hati, maka dia bisa membawa damai buat seluruh keluarganya, buat seluruh mungkin pegawainya, buat seluruh daerahnya, saudara. Dia boleh mengalami damai, saudara. Tidak terjadi peperangan. Karena apa? Karena seorang Abigail ada kerendahan hati, saudara, perhatikan di sini ya. Dia seorang wanita membawa damai dan dia juga menyelamatkan keluarga. Saudara, kisah ini sangat memberkati, saudara. Kisah ini luar biasa, saudara ya. Saya ketika saya diberikan tema, saudara ya, oleh saudara Erik lewat Hani, saudara ya, dan saya merenungkan, saudara, Tuhan titipkan, Tuhan ingatkan kisah ini, saudara, yang untuk saya sampaikan saat ini, saudara. Maka saya menyimpulkan, saudara ya, dari apa yang menjadi satu tujuan, dari apa yang dimaksudkan, saudara, tema yang diberikan kepada saya, saudara ya, saya membuat sebuah bagan, saudara, ini semoga boleh memberkati saudara, selanjutnya nih. Nah, di sini keluarga yang sehat secara emosional itu adalah keluarga yang memprioritaskan Tuhan. Saudara ya, keluarga yang memprioritaskan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23, di sana dituliskan, saudara tahu ya, Kolose 3 ayat 23 bunyinya, saudara hafal, ini ayat hafalan, saudara. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Saudara, sesuatu yang ini hal yang penting saat ini buat kita, buat keluarga-keluarga, ya, buat pasangan-pasangan, khususnya saudara, ya, kebanyakan pasangan-pasangan muda, saudara. Bagaimana kita memiliki, saudara, sebuah keluarga yang sehat secara emosional, saudara. Pertama, saudara, ya, yang dititipkan kepada saya yaitu tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk suami kita, saudara, ya, kalau kita lakukan untuk suami kita, mungkin kita melihat dia pernah nyakitin kita, kadang-kadang dia kasar sama kita, kadang-kadang dia nggak hormat, kadang-kadang ada banyak hal-hal yang negatif. Tetapi, saudara, di sini kita lihat ketika kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka itu menjadi berkat buat kita, saudara. Itu kita menjadi satu kekuatan, saudara. Itu menjadi satu kemenangan. Ya, demikian pun para suami, lakukan kepada istrimu itu seperti untuk Tuhan, saudara, ya. Selanjutnya juga hal yang kedua yaitu bagaimana kita memiliki keluarga yang sehat secara emosional, yaitu bagaimana kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, hal ini nggak mudah gitu, nggak seperti saya mudah ngomong, saudara. Hidup dalam pimpinan firman Tuhan dan dengan Roh Kudus. Kita tidak mampu, saudara. Tetapi ketika kita mau, ketika kita semangat, saudara, ya, ketika kita sepakat suami istri, saudara, kita bisa kita mengalami seperti apa yang Tuhan mau, saudara, ya. Di dalam Yakobus di sini menuliskan saya pasal yang kelima ayat yang ke-16, saudara, ya. Nanti saudara saya akan bacakan, saudara perhatikan saja, saudara, ya. Di sini dituliskan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya katakan tadi hidup dalam pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, ketika kita hidup di dalam pimpinan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan bersama-sama gitu, ya. Suami istri kita otomatis kita akan berdoa sama-sama, otomatis Roh Kudus itu memimpin kita, saudara. Ketika Roh Kudus memimpin kita, apa yang terjadi, saudara? Kita akan saling mengampuni. Ya, kita akan saling mengakui dosa, saudara, ya. Ketika kita berdosa, kita mengakui, saudara, dan kita saling mengampuni. Juga kita akan saling saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh, saudara. Karena ketika kita ada masalah dengan emosi, saudara, ya, artinya kita sakit, saudara. Artinya kita sakit, saudara, ya. Kalau kita mungkin membahas tentang emosi itu dikaitkan tadi saya katakan dengan kepribadian, dengan karakter gitu, seperti itu, saudara, ya. Tetapi kita harus mengalami pemulihan setiap hari, saudara. Setiap hari kita harus mengalami pemulihan dengan siapa, saudara? Dengan suami kita, dengan siapa? Dengan istri kita, saudara, ya. Ketika kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, ketika hidup di dalam Roh Kudus, saudara, kita bisa mengalami seperti yang dituliskan di dalam Yakobus 5 pasal ayat yang ke-16 ini. Kita akan saling mengaku dosa, kita akan saling mendoakan, dan kita akan sembuh. Ketika doa, kita menjadi orang benar, ya. Ketika kita sepakat di dalam doa, maka apapun yang menjadi kita doakan, kita yakin, saudara, doa kita itu besar kuasanya, saudara, ya. Dan ketika dua hal yang kita bisa lakukan itu, saudara, ya, dua hal yang kita bisa lakukan memprioritaskan Tuhan dan hidup dalam tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan mengalami apa, saudara? Mengenal fungsi atau peran masing-masing. Ini penting, saudara. Kita akan mengenal siapa saya. Ya, siapa saya. Kita akan mengenal diri kita sendiri, saudara. Kita akan mengenal peran kita, saudara. Kita akan mengenal setiap fungsi kita, istri, saudara, ya. Saudara tahu ya ayatnya, ya. Ayat Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Nah, untuk ini saya minta tolong seorang saudara bisa tolong bacakan di sini. Ada yang bisa tolong baca ayat ini, Efesus 5 ayat 22 sampai 25.
Iya, ya mute-nya di unmute. Saya aja ya. Yuk, silakan. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Iya. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama dengan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, makasih ya Rick ya. Nah ini saudara, ayat ini udah biasa dan saya suka seringkali mengulang-ulang saudara, karena ini merupakan proses seumur hidup buat pribadi saudara ya. Hai istri, saudara, ibu-ibu nih, ibu-ibu di sini, istri-istri, saudara perhatikan, tunduk kepada suami, taat kepada suami, ini penting ya, ini penting ya. Ini perintah Tuhan, ini perintah Tuhan, kita taat, kita tunduk kepada suami, dan suami itu bagaimana? Suami itu mengasihi istri. Suami itu mengasihi istri ya. Ketika suami mengasihi, istri tunduk dan suami mengasihi, itu akan terjadi sesuatu saudara yang luar biasa. Kita akan menjadi satu keluarga yang dipulihkan, keluarga yang sehat saudara ya, secara emosional saudara, waktu mengejar kita. Selanjutnya saudara, saya ingin membahas di sini selanjutnya apa ya nih? Setelah ini next. Kenali bahasa cinta. Oh iya. Saudara, saya akan selipkan ini, saudara ya. Mari kita akan mengenali bahasa cinta, saudara ya. Saudara, bahasa cinta, saudara, setiap kita suami istri memiliki bahasa cinta kita sendiri-sendiri. Ini tentunya berbeda. Saya tidak sama sekalipun dengan suami saya, dengan Pak Daniel. Mungkin saudara juga satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi ini satu apa ya? Hanya untuk mengingat setiap kita, saudara. Bahasa apa yang kita miliki, saudara ya? Kita mengenali bahasa cinta. Ada 5 saat ini yang saya bawa, saudara ya. 5 yaitu lewat apa bahasa cinta kita itu dikatakan. Pertama itu lewat kata-kata. Ya saudara. Bahasa cintanya itu diekspresikan itu lewat kata-kata, saudara ya. Kalau mungkin kalau lelaki itu suka, saudara ya, memuji, perempuan juga ada yang suka memuji, merayu seperti itu, walaupun mungkin rayuan gombal, tetapi sebenarnya nih bapak-bapak, perempuan itu senang digombalin ya. Perempuan itu pada dasarnya itu senang digombalin ya, walaupun itu gombal saudara ya. Tetapi saya percaya bapak-bapak semua di sini ya yang ikut itu nggak ada yang gombal saudara ya. Ini ekspresi kata-kata, bahasa cintanya itu lewat kata-kata. Ada juga yang lewat pemberian, saudara ya. Mengekspresikannya itu lewat pemberian, senang gitu, senang memberi hadiah, saudara ya. Mungkin saat-saat momen tertentu, saat ulang tahun atau saat anniversary gitu, seperti itu, saudara. Memberi hadiah, saudara. Baik istri, baik suami, ini relatif, saudara ya, hadiahnya itu. Ada yang suka gitu seperti itu. Ada juga yang suka membawa apa yang mungkin lewat oleh-oleh saat pulang ke rumah gitu ya. Jadi intinya memberi itu mengasihi gitu, seperti itu ya. Jadi bahasa cintanya itu lewat pemberian ya. Selanjutnya saudara, ada yang memiliki bahasa cintanya itu waktu, saudara ya. Jadi mengekspresikannya itu lewat waktunya, saudara ya. Senang gitu meluangkan waktu dengan orang-orang yang dikasihinya. Nonton bersama gitu ya, di rumah main game bersama gitu. Ini waktu ini bahasa cinta yang diekspresikannya buat keluarga. Dan ini sesuatu yang baik, saudara ya, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang boleh menjadi satu buat keluarga itu bisa membawa satu keluarga yang bahagia, saudara ya. Ketika seorang ayah dia meluangkan waktunya, ada quality time gitu ya, ada family time gitu ya, buat keluarga, saudara. Ini bahasa kasihnya itu lewat ini, bahasa cintanya ini. Juga yang selanjutnya itu lewat apa? Melayani, saudara ya. Mengekspresinya itu lewat pelayanannya. Suka melayani, suka membantu, saling membantu, saudara. Enggak cuek-cuekan, saudara ya. Saling membantu saat di dapur atau pekerjaan suami juga dibantu, saudara ya. Kita saling bantu, saudara.
nggak selalu dilayani, saudara ya. Saya kalau setiap kali suami makan, saya siapkan, saudara ya. Siapkan makanannya, siapkan minumannya, itu seperti itu. Tetapi, saudara ya, saya juga nggak sering juga, artinya saya dilayani, saudara. Ketika saya buat sendiri, saya menyiapkan makan minum buat suami saya, tetapi saya buat sendiri itu saya jarang sekali menyiapkan minum gitu ya, makan bersama tapi saya jarang menyiapkan minum. Biasanya saya selesai makan, saya bangun, saya minum ambil gitu. Tapi saudara, suami saya itu melayani, saudara. Selalu dia ambilkan minum, saudara ya. Dia hal-hal seperti itu gitu, dia suka melayani. Kalau misalkan selalu mengambilkan vitamin gitu buat saya kadang lupa, saya nggak suka sering lupa makan vitamin, tetapi suami saya yang selalu melayani. Dia kasih vitamin, dia kasih minum gitu, seperti itu, saudara ya. Itu sebuah pelayanan dan itu akan terjalin, itu menjadi sesuatu hal yang harmonis gitu buat kita suami istri ya, puji Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita akan mengenali bahasa cinta kita itu lewat sentuhan fisik. Ya, lewat sentuhan fisik, yaitu mengekspresikannya itu dengan sentuhan, dengan memeluk, dengan mencium ya, dengan menggandeng tangan gitu, seperti itu ya, dengan dan sentuhan-sentuhan lainnya. Ini penting, saudara. Hal-hal seperti ini, saudara ya. Ada 5, saudara. 5 bahasa cinta. Yang mana yang saudara yang miliki, saudara ya. Saudara perhatikan hal ini, dan hal ini juga bisa menjalin kita, saudara ya, suami istri bisa lebih harmonis, kita juga bisa lebih saling menguasai emosi kita, saudara, lewat ini. Kita ada banyak upaya, kita ada banyak usaha bagaimana menghadapi supaya hidup ini kita udah stres gitu ya, udah banyak masalah gitu ya, ditambah-tambah lagi gitu. Bagaimana kita menjalani hidup ini gitu, suami istri ini, bagaimana kita dengan kita bagaimana dengan pinter-pinternya gitu mengelola hidup kita dengan pasangan kita supaya terjadi satu kebahagiaan gitu. Bahagia itu bukan tidak diukur dengan harta, saudara, tetapi dengan satu pelayanan, dengan satu keharmonisan dalam rumah tangga itu menjadi satu kebahagiaan, dan itu hal itu juga yang Tuhan suka, saudara ya. Ada slide selanjutnya. Iya. Saya melihat, saudara. Nah, di sini pernikahan adalah anugerah dari Tuhan, saudara. Ya, sebuah statement yang indah. Pernikahan adalah anugerah dari Tuhan. Betul ya, saudara ya? Iya, sebuah anugerah. Kalau saudara mendapat pasangan itu sebuah anugerah, harus kita syukuri. Tapi saudara, hal yang harus kita perhatikan, kualitas pernikahan merupakan persembahan kita untuk Tuhan. Saudara. Ya, Tuhan memberikan pasangan kita, itu merupakan satu anugerah buat kita. Dan kita memberikan kepada Tuhan satu persembahan untuk Tuhan, itu kualitas pernikahan kita. Mari kita akan memiliki satu kualitas pernikahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara ya, puji Tuhan, saudara. Saya kasih ayat terakhir, saudara ya. Nah, ini memang terakhir dan benar-benar terakhir. Ayat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama, saudara. Kita akan akhiri firman Tuhan ini. Saya akan mengajak saudara baca bersama. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara. Saya suka ayat ini, saudara. Karena lewat ayat ini saya banyak diberkati dalam banyak hal. Ketika pikiran saya sudah mulai rada nggak di jalan Tuhan, ketika emosi saya tidak terkendali gitu, saya udah meluap, saudara. Tapi ingat saya ayat ini, saudara. Ingat dikatakan kita harus dibaharui budimu. Jadi
pembaharuan budi, mindset kita, saudara ya, bagaimana budi kita ini Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membaharui, saudara ya. Lewat apa, saudara? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, lewat kita baca firman Tuhan, lewat kita berdoa bersama-sama, kita suami istri saling membantu, saudara. Saya bukan berarti sudah bukan sudah melewati masa-masa banyak hal yang seringkali menjadi bentrokan, menjadi benturan gitu di dalam rumah tangga. Tetapi ayat ini boleh memberkati saya, saudara. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu, saya ingat bahwa katakan di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Kita berubah. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan bukan menjadi satu pengertian saja buat kita, bukan saja menjadi satu pengetahuan, tetapi akan merema dan kita akan lakukan, akan mengubah seluruh hidup kita, pikiran kita, budi kita gitu ya, mindset kita, saudara. Kita akan diubah, maka kita akan tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu semuanya untuk Tuhan. Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya akan akhiri, saudara ya, dan saya selesai dengan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya apa yang disampaikan itu boleh memberkati kita semua. Tuhan berkati, puji Tuhan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati.